Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Anasari Harahap. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Islam. Sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Ekonomi Mikro Islam dengan dosen pengampu Pak Insar MSI. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang elastisitas. Pertama, kita harus mengetahui definisi dari elastisitas. Jadi, elastisitas adalah suatu ukuran sensitivitasi dari suatu variabel ke variabel lainnya, atau persentase perubahan pada suatu variabel sebagai reaksi atau suatu respon perubahan lainnya. Yang kedua, jenis-jenis elastisitas. Yang pertama, elastisitas sempurna atau ED sama dengan 0. Dalam hal ini, perubahan harga suatu komoditas tidak akan berubah jumlah komoditas yang diminta. Yang kedua, elastisitas sempurna atau ED sama dengan tak terhingga. Pada suatu harga tertentu, pasar sanggup membeli semua komoditas yang ada di pasar. Berapapun banyaknya komoditas yang dipasarkan oleh para penjual pada harga tersebut, semua akan terdapat terjual. Yang ketiga, elastisitas uniter atau ED sama dengan 1. Untuk komoditas dengan elastisitas uniter atau nilai mutlak dengan 1. Yang keempat, elastisitas ED sama dengan lebih kecil 1. Untuk komoditas yang permintaannya tidak elastis, nilai mutlak elastisitas bernilai di antara 0 dan 1. Yang kelima, elastisitas atau ED lebih besar 1. Jumlah komoditas yang diminta akan mengalami perubahan dengan persentase yang melebihi persentase perubahan harga tersebut. Ketiga, elastisitas permintaan. Secara umum, elastisitas permintaan dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, elastisitas harga. Elastisitas harga dari permintaan yaitu perbandingan relatif antara perubahan jumlah barang dengan perubahan harga itu sendiri. Yang kedua, elastisitas harga barang lain atau elastisitas silang. Elastisitas silang juga disebut elastisitas harga silang dari permintaan, yang artinya perbandingan relatif antara jumlah suatu barang yang diminta dan harga barang lain. Yang ketiga, elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan dari pemerintah berfungsi untuk mengukur respon konsumsi terhadap perubahan pendapatan. 4. Elastisitas dan total. Elastisitas merupakan suatu konsep umum yang digunakan untuk mengantifikasi tantangan suatu variabel terikat ketika variabel bebas mengalami perubahan, dan menyatakan adanya hubungan negatif antara tingkatan harga dengan jumlah yang diminta ketika harga naik. Maka permintaan barang tersebut akan menurun. Tiga kemungkinan perubahan pendapatan total yang mungkin terjadi, yaitu pertama, ketika permintaan adalah elastisitas, yaitu persentase perubahan dalam kuantitas yang diminta lebih besar dibandingkan persentase perubahan dalam harga, sehingga kenaikan harga akan menyebabkan penurunan pendapatan total. Yang kedua, ketika permintaan inelastis, yaitu persentase perubahan dalam kuantitas lebih kecil dibandingkan perubahan dalam harga. Kenaikan harga meningkatkan penerimaan total. Yang ketiga, ketika permintaan adalah uniter, yaitu kenaikan harga tidak mempengaruhi pendapatan total. Kelima, faktor-faktor yang menentukan tingkat elastisitas. Yang pertama, banyaknya barang pengganti yang tersedia, di mana suatu barang banyak mempunyai barang pengganti, yaitu permintaannya cenderung untuk bersifat elastis. Yang kedua, persentase pendapatan yang dibelanjakan.
Semakin besar bagi pendapatan yang diperlukan untuk membeli suatu barang, semakin elastis permintaan terhadap barang tersebut. Yang ketiga, jumlah pemakai. Makin banyak jumlah yang dipakai, permintaan akan suatu barang makin elastis. Yang keempat, jangka waktu analisis. Semakin lama jangka waktu di mana permintaan itu dianalisis, semakin elastis sifat permintaan suatu barang. Dalam jangka waktu singkat, permintaan bersifat lebih tidak elastis karena perubahan yang baru terjadi dalam pasar belum tentu diketahui oleh pembelinya. Yang keenam, manfaat dari mengetahui nilai ED. Pertama, kebijakan impor. Dalam hal ini, permintaan yang berkepentingan mengendalikan impor, di mana seandainya suatu negara mengimpor suatu barang yang tingkat elastisasinya diketahui, maka akan dapat diambil suatu kebijakan terus impor dan stop. Yang kedua, perpajakan. Bila diketahui bahwa permintaan atas suatu produk bersifat elastis, maka permintaan relatif tidak akan meningkatkan pengurangan pajak atas barang tersebut. Dan barang. Produsen dalam rangka meningkatkan hasil penjualannya atau penerimaan, dalam rangka meningkatkan hasil penjualan atau penerimaan akan berusaha menempuh untuk mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Elastisitas penawaran. Penawaran adalah suatu jumlah barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga selama periode tertentu. Hukum penawaran. Jika harga naik, maka jumlah suatu barang yang ditawarkan akan naik. Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap barang. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain. Yang ketiga, teknologi produksi. Yang keempat, jumlah produsen atau pedagang. Yang kelima, harga input. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah dalam penyampaian materi yang saya sampaikan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.